Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Ulangan. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Stop. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari saudara mereka. Ini firman Allah kepada Nabi Musa. Taurat itu perjanjian lama. Ini kitab Allah kepada Nabi Musa. Jadi ini Allah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Aku akan membangkitkan seorang nabi. Seperti siapa? Seperti engkau. Engkau siapa? Nabi Musa. Dari mana? Dari antar saudaranya. Yang dimaksud dari saudaranya itu Bani Israel, Bani Ismail. Musa itu Bani Israel. Nabi yang akan didatangkan oleh Allah ini bukan dari Bani Israel, tapi saudaranya dari Bani Ismail. Muhammad ini. Ayat ini kalau dialog rebutan Bapak. Orang Nasrani mengatakan Yesus. Saya mengatakan enggak, Muhammad ini. Nah, maka perlu ditunjang dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Jadi Nabi ini yang akan datang Nabi yang sama dengan Nabi Musa. Apa persamaannya Muhammad dengan Musa? Musa punya bapak punya ibu. Muhammad punya bapak punya ibu, walaupun bapaknya meninggal dikala dia masih dalam kandungan. Musa nabi, Muhammad nabi, Yesus menurut Nasrani Tuhan. Musa matinya biasa, Muhammad matinya biasa, Yesus menurut Nasrani disalib. Musa mati dimakamkan tidak bangkit kecuali besok. Muhammad mati dimakamkan tidak bangkit. Yesus mati 3 hari banyak sekali. Kesamaan Muhammad dengan Musa, ketidaksamaan Muhammad dengan Musa dengan Yesus. Di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 disebutkan Nabi Miherbeka Meaheka Kamoni Yakim Adonai Eloheka Alautismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, artinya di tengah-tengah Israel, tidak di luar Israel. Meaheka di antara saudaramu. Kamuni yang seperti aku, seperti Musa. Yakim Adonai akan dibangkitkan oleh Tuhan, Adonai Eloheka, Allah sembahanmu, Alautismaun. Dialah yang seharusnya kamu dengarkan. Di tengah-tengahmu artinya di tengah-tengah Bani Israel. Tidak di luar Israel. Karena ada banyak orang yang menyalahpahami nubuat ini. Katanya nabi ini bukan nabi dari kalangan Israel karena saudara Israel yang diidentikan dengan Iska itu adalah Ismail. Maka nabi ini diantara saudaramu berarti saudaranya Iska, yaitu keturunan Ismail. Ini tafsiran yang tidak berdasar. Mengapa? Karena yang disebut Israel itu bukan Ishak, tapi Yakub. Dan Bani Israel itu memiliki 12 saudara. Karena itu di tengah-tengahmu, itu di tengah-tengah Bani Yakub, di tengah-tengah Bani Israel. Meaheka di antara saudaramu, secara khusus lagi karena ayat ini berbicara kepada Mose atau kepada Musa. Sedangkan Musa dan Harun berasal dari suku Lewi. Maka Nabi Sang Mesias yang salah satu gelarnya adalah Nabi ini lahir dari saudara suku Lewi, dan saudara suku Lewi itu adalah suku Yehuda, suku Benyamin, suku Yusuf. Karena Yesus lahir dari suku Yehuda, maka nubuat tentang nabi ini digenapi dalam Yesus Kristus. Dan nabi ini seperti Musa, Kamoni seperti aku. Bukan karena kesamaan Musa dengan nabi yang ditafsirkan di luar Israel itu. Musa punya anak, nabi ini punya anak. Musa punya istri, nabi ini punya istri. Itu kesamaan yang terlalu umum. Sementara kesamaan yang seperti aku ini
menunjukkan tugas nabi pembebas. Dia adalah nabi Eksodus, nabi yang mengeluarkan umat dari penindasan. Kalau Musa mengeluarkan umat dari penindasan di tanah Mesir, maka Kristus mengeluarkan seluruh bene Adam, seluruh umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Dan di dalam kitab suci, apa yang menjadi puncak dari karya Yesus itu, yaitu kebangkitannya dari orang mati, juga disebut Paskah. Seperti orang Yahudi juga menyebut pembebasan dari tanah Mesir sebagai Paskah. Paskah artinya Passover, dilewati. Dilewati oleh apa, saudara-saudara? Dilewati oleh kematian. Maka di dalam Alkitab, ya di dalam kitab Taurat itu, secara khusus kitab Keluaran, ungkapan Pesah itu pertama dijumpai. Ketika Tuhan mengatakan waktu terjadinya tulah ke-10, yaitu anak-anak sulung mati. Tuhan berfirman di sana, Veraiti et hadam, dan apabila aku melihat tanda darah itu, ufesakti, maka aku akan lewat, akan pesah alaihem, di antara mereka. Maka rumah-rumah yang ada tanda darah anak domba, maut melewati rumah itu dan orang terbebas dari kematian. Sama seperti itu pula Nabi yang akan datang, bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah makna gelar Mesias sebagai Nabi. Jadi dia yang adalah anak Allah, rela meninggalkan tahtanya yang di surga, lalu menjadi pelayan, menjadi seperti Musa yang melayani setia di rumahnya, meskipun dia adalah putra Allah, penguasa segala sesuatu. Ini yang menjadi teladan dari pelayanan kita, yaitu kerendahan hati dan ketaatan kepada perintah dari Bapa Surgawi. Matra yang kedua dari gelar Mesias itu adalah Raja. Dan itu disebutkan di dalam Mazmur pasal 110 ayat 1. Di mana Mazmur itu diidentikan dengan Mazmur Daud. Le David Mismor. Mismor dari Daud. Ayatnya berbunyi Neum Hashem Ladoni Seflimini. Firman Tuhan kepada Tuanku. Siapakah yang disebut Tuanku? Adonai, atau Tuan segala Tuan, itu adalah Tuhan. Ini yang oleh Midrash Tehillim, tafsiran para rabi Yahudi juga disepakati, yang disebut Adonai itu adalah Raja Mesias yang akan datang. Sekalipun orang Yahudi tidak menerima Kristus sebagai Mesias, tetapi harapan Mesiasnya ke depan sama, bahwa Mesias akan digelari Adonai atau My Lord. Duduklah kamu di sebelah kananku. Artinya apa? Di dalam bait suci di zaman Raja Daud, saudara-saudara, ada 3 ruangan. Yang pertama ruangan Maha Kudus, kedua adalah ruangan kudus, dan yang ketiga adalah halaman. Di ruangan Maha Kudus itulah sebelah kanannya takhta Daud. Jadi artinya ini Mazmur kerajaan. Maka dikatakan Seflimini, duduklah di sebelah kananku, artinya duduk di sebelah kanan ruang Maha Kudus itu adalah takhta Daud. Karena Mazmur kerajaan itu berbicara keturunan Daud yang nanti akan menjadi raja segala raja. Maka dikatakan di sana at asid uyebh hadom liraglika, sampai kubuat takluk musuh-musuhmu di bawah kakimu. Jadi Mazmur 110 adalah matra kedua dari gelar Mesias, yaitu Kristus Raja, Malka Mesiha. Kemudian yang ketiga adalah imam. Mesias itu gelar yang juga bermakna nabi, raja, dan imam. Dan gelar sebagai imam ini disebutkan di dalam Mazmur 110 ayat 4. Di sana disebutkan Nisba Adonai Velo
Yinahem